Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum kita melihat penjelasannya, kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa ini masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya adalah dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu salah satunya adalah pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri ini dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan menggunakan tekanan politik terhadap negara Indonesia, intimidasi, provokasi atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Serta gerakan separatis atau separatisme yang kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, gerakan yang pernah dilakukan oleh Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan Republik Maluku Selatan ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri dan lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT maupun NKRI. Selanjutnya yang kedua adalah gerakan Andi Aziz. Gerakan separatis yang berlangsung di Makassar ini dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira KNIL atau KNIL. Pasukan Andi Aziz ini menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur atau NIT. Selanjutnya yang ketiga adalah gerakan PRRI atau Permesta. Gerakan PRRI atau Permesta terjadi disebabkan hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sulawesi dan Sumatera. Kedua daerah tersebut merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ancaman separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Ancaman yang selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Terdapat 2, yang pertama adalah ancaman internal, meliputi inflasi. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selanjutnya pengangguran. Hal atau keadaan menganggur, tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Selanjutnya infrastruktur.
sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Dan yang kedua adalah ancaman eksternal yang meliputi ketergantungan terhadap pihak asing, daya saing yang rendah, dan kinerja ekonomi yang buruk. Itulah tadi penjelasan mengenai menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Semoga dengan adanya video ini untuk dapat lebih dipahami dan dimengerti. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.